Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya atau PPDB, khususnya untuk jenjang SMK atau SMA ya, Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya terkait dengan bagaimana sih cara daftar untuk jalur Yunasi SMK. Bagaimana nanti ketika kalian memilih sekolah dan juga memilih jurusan ya, dan tentunya ya kalian sebelum melakukan pendaftaran hati-hati ya, karena ada beberapa pendaftaran itu yang harus kalian perhatikan ya, dan tentunya kalian sebelum mendaftar ya silahkan lihat peluang diterimanya dulu ya, nanti bisa lihat di ranking ataupun di pemeringkatan. Karena seperti yang kita ketahui untuk jalur Yunasi ini kuotanya hanya 10% saja. Oke, tapi kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru menemukan channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita langsung fokus saja ke sini bagaimana cara daftar untuk jalur Yunasi SMK ya. Perlu diingat bahwa SMK ini nanti ini satu siswa ya itu bisa memilih ya 3 jurusan atau 3 sekolah ya. Ini kalau kita lihat di dalam ketentuan yang di jalur Yunasi, di sini nanti ada SMK ya. SMK ini kuotanya 10%. Dan untuk SMK ya, ini siswa dapat memilih paling banyak ya 3 kompetensi keahlian atau jurusan dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona dan luar zona. Jadi artinya untuk SMK bebas ya. Jadi luar zonanya bukan zona berbatasan, tetapi bisa memilih luar zona yang tidak berbatasan. Paham ya? Oke, yang pertama kita berikan jadwalnya dulu, ini jangan sampai lupa ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran untuk jalur Yunasi SMK itu tanggal 28 sampai 29 Juni 2022. Nah, sekarang masih berlangsung ya untuk proses pendaftaran di tahap 2 yaitu jalur prestasi nilai akademik untuk SMA. Ya mungkin ada yang mau daftar SMA, silahkan ya, ini mumpung masih ada waktu ya. Oke, sekarang kita fokus ke sini jalur Yunasi SMK. Nanti bagaimana cara pendaftarannya, jangan lupa ini tanggalnya ya, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kalian sudah tidak bisa lagi mengikuti jalur Yunasi SMK. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita ingatkan dulu untuk memilih sekolahnya. Jadi nanti kalian boleh ya, jadi dalam SMK itu kan bebas, misalkan domisili kalian ya sesuai KK itu misalkan di Kabupaten Malang, nanti boleh siswa itu memilih pilihan 1 ya, pilihan 2, pilihan 3 ya, semuanya di dalam zona juga boleh ya. Misalkan di sini di SMK 1 Malang ya, ini sama ya, jadi satu sekolah ya. Kalau satu sekolah berarti dia memilih jurusan yang berbeda ya, tidak bisa satu sekolah itu jurusannya sama. Paham ya? Jadi 3 sekolah dalam zona semua boleh. Yang berikutnya di sini ya, di sini dia misalkan hanya memilih satu sekolah saja dan satu jurusan, itu juga tidak apa-apa. Jadi satu sekolah dalam zona ya. Terus yang berikutnya di sini dia boleh keluar zona ya. Misalkan dia berada di Kabupaten Malang ya, nanti dia misalkan daftar di Ngawi, misalkan SMK 1 Ngawi, dia luar zona ya. Nah, kalau keluar zona bebas ya, misalkan bisa daftar di Ngawi, bisa daftar di Nganjuk ya, ini pilihannya tetap 1. Atau mungkin di SMK 1 Bojonegoro, di sini memilih 1 jurusan, di sini luar zona. Atau mungkin nanti di sini dia memilih 2 jurusan juga tidak apa-apa, di sini memilih 2 jurusan juga tidak apa-apa. Jadi 3 sekolah di luar zona ini juga tidak apa-apa ya untuk SMK, karena luar zonanya tidak harus berbatasan. Terus yang berikutnya ini dia misalkan milih satu sekolah saja di SMK 1 Ngawi ya, ini dia memilih di luar zona juga tidak masalah. Ataupun mungkin kalian nanti memilih 2 sekolah saja ya, bisa di dalam zona ya, misalkan di sini SMK 1 Malang di dalam zona dan misalkan SMK 1 Ngawi di luar zona ya, jadi tidak apa-apa. Boleh kalian memilih 1 ya, boleh memilih 2, boleh memilih 3, boleh di dalam maupun di luar zona. Yang terakhir, misalkan kalian hanya memilih 1 saja ya, 1 sekolah saja, misalkan di luar zona juga tidak masalah. Paham ya? Jadi untuk SMK tidak harus berbatasan. Oke, sekarang kita fokus ke bagaimana sih cara daftar untuk jalur Yunasi SMK ya. Yang pertama, seperti biasa, silahkan kunjungi saja di lamannya ya, ppdbjatim.net. Berikutnya silahkan pilih kabupaten atau kotanya. Ini disesuaikan dengan alamat yang ada di KK kalian atau di SKD ya. Kalian itu berada di kota atau kabupaten mana ya. Nanti kalau sudah baru memilih sekolah di luar kabupaten atau kota kalian. Nah, di sini kalau sudah ya, misalkan kita dipilih Surabaya misalkan ya, jadi kita akan masuk di sini selamat datang di PPDB Kota Surabaya. Kalau belum muncul seperti ini, maka nanti tombol pendaftaran tidak akan muncul. Ya, nah ini berbeda kan.
Kalau kalian belum memilih kabupaten atau kota, di sini belum muncul menu pendaftarannya. Ya, kalau sudah memilih, nanti baru muncul menu pendaftaran. Ya, kalau sudah di sini nanti silahkan masuk di pendaftaran. Di sini ada jalur Yonasi SMK. Silahkan dipilih. Nah, seperti biasa ya. Silahkan masukkan NISN, silahkan masukkan PIN pesertanya, silahkan pilih saya bukan robot, silahkan centang, berikutnya klik login. Ya. Nah, kalau sudah di sini nanti seperti biasa kalian setelah login akan ditampilkan ya untuk memilih sekolah di pilihan 1 ya, pilihan 2 maupun di pilihan 3. Ya, berikutnya simpan permanen dan juga selesai ya. Jadi cukup simpel dan mudah. Nah, ketika kalian pertama sudah login ya, setelah itu kalian langsung dihadapkan ya untuk memilih sekolah pilihan pertama. Nah, pilihan pertama ini kalian boleh di sini sudah ada sekolahnya ya. Jadi yang berada di ini sesuai dengan kota kalian atau kabupaten kalian. Jadi semua sekolah yang ada di Surabaya di sini akan muncul. Ya, kalian boleh langsung memilih sekolah di dalam zonanya boleh. Nah, ini yang di sini adalah rekomendasi sekolah terdekat. Jadi misalkan kalian di Surabaya ya, ini SMK Negeri 10 Surabaya, ini adalah sekolah yang terdekat dengan kalian dengan lokasi rumahnya yaitu sekitar 3 kilo ya. Nah, atau mungkin kalian nanti bisa memilih nih sekolah-sekolah yang ada di di dalam zona kalian, atau kalau kalian mau memilih sekolah di luar zona boleh, silahkan. Ini ada pilihan sekolah luar kota ya, luar kota Surabaya, karena kalian berada di kabupaten atau misalkan kota Surabaya ya. Nah, kalau kalian mau memilih di luar kota ya silahkan pilih ini ya, misalkan yang mau memilih di luar kota. Nanti di sini silahkan pilih dulu kabupaten atau kotanya. Misalkan ini akan Surabaya tidak berbatasan dengan Ngawi ya, ini boleh bisa karena SMK itu tidak harus zona berbatasan. Ya, silahkan pilih Kabupaten Ngawi. Nah, di sini nanti berikutnya nih ada sekolahnya ya, ada SMK Negeri 2 Ngawi, SMK Negeri 1 Beringin, SMK Negeri 1 Ngawi dan seterusnya. Ya, silahkan dipilih mau daftar di sekolah mana. Nah, kalau misalkan kita pilih di SMK Negeri 2 Ngawi ya, berikutnya nanti akan ditampilkan ini ada jurusan-jurusannya. Ya, jurusannya apa saja ya tergantung dari yang ada di sekolah itu. Udah ya. Nah, nanti di sini misalkan pilihan 1 tadi sudah memilih di dalam zona ya. Ini sekarang kita milih di sekolah 2. Sekolah 2 boleh di luar zona. Ya. Di sini sekolah 2 luar zona ya, pilihan 1 di dalam zona ya. Misalkan SMK Negeri 1 Surabaya enggak masalah. Nah, di pilihan 3 ini kalian boleh ya tidak memilih. Atau di pilihan kedua tadi ya, kalian juga boleh tidak memilih. Misalkan di pilihan 2 juga enggak milih enggak apa-apa. Di pilihan 3 tidak memilih juga enggak apa-apa. Atau mungkin kalian memilih tiga-tiganya juga boleh. Ya, misalkan seperti ini. Jadi kalian memilih pilihan pertama ya, SMK Negeri 1 Surabaya, terus pilihan 2 ini luar zona ya, SMK Negeri 2 Ngawi. Jadi 1 dalam zona dan 1 di luar zona dan tidak perlu berbatasan. Tapi yang perlu kalian ingat kalau jalur Yonasi tentunya nanti yang diperhitungkan itu adalah jaraknya ya. Nah, ini ada jaraknya. Ini kalau kalian di luar zona tentunya jaraknya sangat jauh. Tetapi bagi sisa-sisa yang mungkin berada di daerah perbatasan ya, di daerah perbatasan itu misalkan perbatasan kabupaten dan kota ya, atau mungkin kabupaten lain dengan kabupaten lain, itu luar zonanya ini mungkin saja dia lebih dekat ya daripada yang ada di dalam zona. Paham ya? Nah, berikutnya ini juga boleh ya, misalkan pilihan 1 ya, pilihan 2, pilihan 3, jadi memilih 3 sekolah ya, ini ada dalam zona ya, luar zona, dalam zona juga tidak apa-apa ya, tergantung kalian mau seperti apa, atau mungkin hanya memilih 1 saja, ini di dalam zona ya, jadi pilihan 2 dan pilihan 3 kalian tidak memilih juga boleh ya, atau mungkin hanya memilih 1 saja ya, kalian pilih di luar zona juga tidak masalah ya, silahkan pilihan 2 tidak memilih juga tidak apa-apa ya. Nah, terus nanti kalau muncul notifikasi seperti ini artinya kalian memilih jurusan yang mensyaratkan ya untuk verifikasi kesehatan. Jadi kalau kalian memilih jurusan yang ada persyaratan verifikasi kesehatan, kalau kalian belum melakukan verifikasi kesehatan maka kalian tidak bisa memilih jurusan itu. Paham ya? Nanti solusinya ya silahkan verifikasi kesehatan dulu. Kalau misalkan tidak nutut ya silahkan pilih jurusan lainnya yang tidak mensyaratkan verifikasi kesehatan. Nah, ini nanti setiap kalian memilih sekolah ya, misalkan memilih sekolah pilihan pertama, nanti ada sebuah konfirmasi ya, apakah pilihan sekolah kalian pertama itu sudah benar atau belum. Misalkan kalian memilih di sini ya, SMK Negeri 1 Surabaya dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ini benar apa tidak pilihan sekolah pertama kalian? Jika benar, silakan pilih ya, lanjutkan ke pilihan kedua. Nanti di pilihan kedua setelah memilih sekolah, nanti juga akan ada konfirmasi ulang ya. Di sini apakah sudah benar ya? Apakah Anda sudah yakin bahwa SMK Negeri 1 Surabaya dengan memilih jurusan multimedia untuk pilihan kedua? Kalau yakin silahkan pilih ya, saya yakin. Dan kalian misalkan tidak memilih jurusan ketiga ya, hanya
hanya memilih 2 sekolah saja, maka nanti di sini akan ada konfirmasi yang terakhir, yaitu apakah Anda sudah yakin ya bahwa pilihan pertama SMK Negeri 1 Surabaya dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan sekolah pilihan kedua Anda itu adalah SMK Negeri 1 Surabaya dengan jurusan Multimedia. Ini adalah konfirmasi terakhir. Nah, jika sudah betul, silahkan yakin dan simpan permanen. Yang ingat ya, kalau sudah simpan permanen, maka semua pendaftaran sudah tidak bisa dirubah, sudah tidak bisa lagi diganti ataupun dibatalkan. Paham ya? Jadi hati-hati. Nah, ini tadi seperti tadi, ini sama ya. Jadi ini konfirmasi terakhir. Nah, ini kalau sudah selesai, silahkan simpan permanen. Nah, berikutnya di sini akan muncul ya. Di sini misalkan kalian hanya memilih 2 sekolah. Ini ada pilihan pertama, ini ada pilihan kedua. Semuanya di dalam zona. Boleh. Berikutnya silahkan simpan permanen ya. Terakhir ya, sikat simpan permanen. Berikutnya di sini akan muncul ya. Bukti pendaftaran dapat diunduh melalui menu pendaftaran. Unduh bukti kurang lebih sekitar 30 menit dan pendaftaran selesai dilakukan. Berikutnya silahkan di sini pilih selesai. Ya. Yakin ya, silahkan pilih selesai dan kalian akan mencetak bukti pendaftaran. Ya, pendaftaran selesai. Dan di sini ada ya data sekolah pilihan pertama, ya, data sekolah pilihan kedua, dan data pilihan sekolah ketiga. Ini kalau misalkan kalian memilih 3 sekolah. Ya, jadi tergantung untuk memilih sekolah, jumlah memilih sekolah itu tergantung kalian, tapi hati-hati ya. Karena nanti ketika kalian diterima di salah satu pilihan ya, kalian harus menerima dan bersekolah di situ. Karena tidak bisa dibatalkan ataupun tidak bisa cabut berkas. Yang terakhir adalah silakan cetak bukti. Nah, nanti cetak buktinya seperti ini. Di sini ada bukti pendaftaran ya. Di sini nanti ada data pilihan sekolah. Di sini ada pilihan pertama ya, ada pilihan kedua dan juga pilihan ketiga. Yang mana nanti di sini juga ada jarak rumah dengan sekolah yang kalian tuju. Ya, di sini nanti ada jurusannya. Kalau sudah ini silakan disimpan ya. Silakan disimpan. Nanti jika diterima silakan mendownload bukti penerimaan dan juga nanti disiapkan untuk daftar ulang. Oke teman-teman ya, jadi yang perlu diingat, lihat dulu statistiknya ya, silahkan lihat dulu statistiknya di jalur Yunasi untuk melihat peluang diterima apa tidak. Kalau misalkan yang sekarang ini ya sedang berjalan, jadi nanti ada pemeringkatan, kalian bisa melihat ya, nanti di sini ada pemeringkatan, tetapi ini masih SMA ya, nanti di SMK juga sama, nanti ada pemeringkatan, tapi yang digunakan adalah jarak, jadi jarak terjauh berapa, jarak terdekat berapa, nanti di sini akan muncul. Kalian bisa lihat aja langsung nanti di bagian statistik. Di sini ada statistik, jadi misalkan nanti SMK ya, nanti misalkan ini SMK, maka nanti di sini akan jarak terjauh, jarak terdekat itu berapa nanti ada. Nanti ada seperti ini. Ini sebelum kalian daftar ya, silahkan cek dulu statistiknya, sehingga nanti kalian tahu ya, ketika jarak kalian sekian, misalkan jarak kalian 4 kilo ya, di sini di SMK Negeri 1 Surabaya jurusan Bisnis Jaring dan Pemasaran misalkan 3 kilo ya, otomatis kalian tidak masuk ke sini. Kalian bisa mencari sekolah lain yang mungkin kalau kalian 4 kilo ya, ini terjauh 6 kilo, 600 meter ya. Sorry ya, ini tadi 300 meter ya. Ini 300, ini 600 meter. Nanti kalau kalian misalkan 300 meter ya bisa masuk di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pantau dulu statistiknya dan juga peringkingannya sementara sehingga kalian nanti akan tahu kalian bisa masuk di situ apa tidak. Ya. Seperti itu teman-teman ya untuk cara daftar di jalur Yunasi SMK ya. Kita doakan semoga kalian semua bisa lolos diterima sesuai jurusan yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Di berikutnya kita akan membahas untuk cara daftar di jalur Yunasi SMA ya. Untuk itu teman-teman tetap pantau di channel ini ya. Setelah nanti kita akan memberikan informasi khususnya di seputar PPDB Jatim tahun 2022. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.